Sawit klen apa? Sawit awak. Sawit abal-abal lah. Nah, ini dia perkembangan dari sawit abal-abal kita. Masih perpom, nggak pernah putus untuk buahnya. Untuk buahnya sendiri nggak kaleng-kaleng. Lihatlah kalian. Nah, buahnya gede-gede, jumbo-jumbo. Nah, ini buahnya. Masuk lah. Nah, ini 10 kilo ini sudah pasti. Kemarin pas waktu yang panen yang sini bawahnya, kita timbang ada yang sampai 11 kilo. Nah, ini prediksi kalau untuk 10 kilo ini sampai. Sawit abal-abal. Tetapi walaupun sawit abal-abal, kita waktu pemilihannya jangan sawit yang abal-abal, yang biasa saja. Carilah sawit yang super, karena ini berdasarkan pengalaman, buah jatuh takkan jauh dari batangnya. Nah, seperti itulah kata-katanya, dan akhirnya ya seperti ini. Kalau kita walaupun bibit abal-abal, kita juga jangan asal-asal juga mencari bibitnya. Kita lihat dulu pohonnya, kita survei dulu, kita review dulu pohonnya, dan kita teliti lagi apakah bagus buahnya, dari batangnya, dari pelepahnya. Kalau saya untuk mencari bibit ini, biasanya ini untuk bibitnya ini cari yang walaupun terhimpit oleh batang-batang pohon karet tapi masih berbuah. Buahnya lebat dan besar-besar. Untuk indukan sendiri ini kalau sudah tinggi paling kecil 50 kg per tandanya. 50 kg per tandanya 30. Tapi walaupun buahnya besar-besar, gede-gede, jumbo-jumbo, tapi buahnya tetap keliling. Dan untuk musim treknya itu pasti ada. Jarang untuk buahnya itu zong, pelepahnya saja tinggal. Walaupun 1-2 itu masih ada, nggak pernah ketinggalan. Dan ini juga lihat, buahnya keliling dan selalu keliling buahnya, tapi besar-besar. Nah, kemarin sudah saya videokan dan saya videokan lagi, dan masih buahnya keliling seperti ini. Dan dia selalu tumbuh. Ini puting bonggolnya selalu calon buahnya selalu tumbuh. Setiap kali perpanya itu dia tumbuh. Ya, mengapa? Tapi kalau untuk yang sudah tingginya ini paling buahnya nggak sebanyak ini. Tapi kalau yang tinggi, tapi nggak pernah putus untuk buahnya, nggak bertingkat-tingkat. Kalau masih kecil seperti ini, buahnya bertingkat-tingkat sampai 4 tingkatan buahnya. Walaupun buahnya keliling, buahnya masih besar-besar. Walaupun ini ada yang nyempil. Untuk ciri-ciri batangnya.
Dan pastinya walaupun bibit kita abal-abal, yang pastinya kita rawat. Dan di sini aku juga bukan untuk menyarankan untuk teman-teman untuk cari bibit menanam abal-abal. Pastinya bibit belian ataupun unggul itu pasti lebih bagus lah dari pembibitan. Tetapi ini kan untuk pembibitan sendiri itu untuk harga kecambahnya itu lumayan, 15.000 per biji, 10.000 per biji, kalikan 1 hektar 150 biji kalikan 15.000, bagaimana itu? Hampir jutaan uangnya. Daripada kita, dan itu pun kita pasti masih ada rasa apakah benar ataupun tidaknya bibitnya, kita masih ragu-ragu. Daripada ragu-ragu untuk pemula ini, bukan untuk yang sudah ya senior. Ini edukasi untuk pemula, karena uang segitu itu sangat bermanfaat dong untuk pengendalian tanah kita. Untuk modal untuk pembukaan lahan itu ya bukan sedikit. Untuk itu manfaatkan saja untuk pengendalian lahan kita. Dari pupuk bisa ini kan, kalau 1 juta 2 juta itu lah sudah lumayan, dan juga belum tentu hidup dan belum tentu juga sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan untuk bibitnya itu. Karena enggak semuanya indah seperti yang kita bayangkan. Ini terkhusus pemula. Ini video untuk khusus pemula dan khusus untuk yang masih kekurangan modal. Dan saya membagi tips dan ilmunya, tidak teruntuk orang-orang yang senior, orang-orang yang punya uang seperti itu. Ini video untuk orang yang membutuhkan. Nah, dan jangan ragu kalau misalnya buahnya lebat, pohonnya bagus, keliling, tandannya besar, silahkan tanam. Dan carilah sebanyak-banyaknya, tanamlah sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ketika kita akan proses penanaman, kita bisa memilihnya terlebih dahulu. Nah, memilihnya terlebih dahulu untuk proses penanamannya. Untuk pemilihan bibit sendiri, nanti di video saya sebelumnya sudah saya buat, dan selama berapa tahun, 2,5 tahun ya sudah berbuah, dan bisa kita lihat 2,5 tahun pasca tanam bisa kelihatan buahnya, yang mana buah jantan dan mana buah yang berproduksi. Dan teman-teman kalau misalnya sudah ketahuan, bisa saja langsung kita eksekusi dan ganti yang baru. Itulah solusinya. Untuk teman-teman tak usah ragu-ragu dalam bingung-bingung, menunggu kapan lagi, langsung saja eksekusi. Keburu kebun Anda menjadi belukar, menunggu uang ada untuk membeli bibit per playbed itu sekian puluh ribu, 50.000 satu playbed. Itu batangnya usia masih 9 bulan, belum terlalu besar. Dan bisa juga
kita ambil saja, kita gali ataupun kihung kalau bahasa kita tanam, dan cepat 1 tahun dia sudah berbuah. 1 tahun dia sudah berbuah kalau kita ngihungnya yang sudah besar. Di kebun ini ada pohon sawit yang kihungan, karena untuk kebun ini sendiri, ini kebunnya enggak pembibitan sendiri, dan untuk pohon-pohonnya itu berbeda-beda sawitnya. Ada yang lonjong, ada yang bulat buahnya, ada yang tandan kuning, ada yang tandannya warna coklat keputih-putihan. Nah, ini kan saya perlihatkan juga contoh pohon daunnya kuning dan kihungan waktu itu, walaupun buahnya tidak terlalu oke, tapi lumayan lah. Nah, ini dia buahnya. Karena ini dalam keadaan trek. Nah, daunnya kuning ini hasil kihungan, cepat berbuah. Nah, ini juga hasil kihungan. Kuning, batang gede. Ini marihat ini, tapi tidak sebesar yang tadi. Banyak yang kosong ini. Yang unggul yang batang tadi, yang bang sana. Nah, ini juga perpanya warna hijau, berbeda-beda. Perpa hijau, perpa kuning. Ini untuk kebun, dan kebun ini nggak rata, dan kebun kopi juga, walaupun di bawah sawit buahnya masih ada. Buah kopinya warna kuning. Ini buahnya ada 2 buah. Beda. Ada pohon duku juga nah. Seperti itu teman-teman. Jangan ragu, jangan takut, jangan banyak yang harus dipikir-pikirkan, langsung saja laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.